Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Biarlah ambo tiadakan murajaah malam hari ini. Ambo ingin menjelaskan seketik tentang undangan yang dibacakan oleh Ustadz kita tadi, ya Ustadz Azhari. InsyaAllah Bapak Ibu tanggal 11 Desember atau menurut kalender awak tanggal 7 Baleh Jumadil Ula atau 7 Baleh Jumadil Awal. Ambo ka baminantu yang pertama kali. Kau sekali kau baru mulai baminantu baru. Sudah tu kau do 7 kali li nang kamu menyusul ya kan begitu tu. Bade bagalaan kau. Ya lah kau nam pertama yang perdana kita. Di anakmu yang pertama namanya Fatimah Zahara. Hajjah Fatimah Zahara. Umur baru 25 tahun. Baru wisuda pula sekitar 2,5 bulan yang lalu. Baru wisuda S1 di Setiba Aroya Sukabumi. Jadi berdasarkan nilai Bapak dan Ibu, inyo ingin mengambil S2. Ya, nilainya ranking 7, adiknya ranking 2. Nyo kan berdua di sini. Muhammad Qasim cik yang nomor 2, Fatimah cik yang nomor 1. Dia kata sekolah tampaknya beraja, tampaknya kuliah tadi, ranking 1 sampai 10 kalau ingin mengambil S2 ya, kalau ingin mengambil S2 dibiayai oleh sekolah. Kecik rang kini beasiswa. Mbak semangatnya keduanya nak mengambil S2 tapi nak mengizinkan ciknya nan nomor 2. Anak bonan tua kau tak mengizinkan tu agak sedikit apanya kita apa nama tu sewot lah kita. Jadi setelahnya pulang bos sampaikan bahawa kau tak boleh ipat mengambil S2 kan kesempatan dia biko gratis adalahnya. Nyo ado yang lebih wajib daripada kau nak tembo. Tu bi keluarga kecilnya ayo kecil ambo. Bayan sekali. Jadi umur lah 25 nak wajib keluarga li. Sebab mau calik Bapak Ibu kau nak mau calik mencalik contoh karena sudah nama ta. Kalau dilanjutkan juga karir sekolahnya, karir kerja semacam bagai, akhirnya beko ambil S2, S3, ala payah beko dapat suami. Bukan jodoh nindak ado, bukan orang nindak nama, cuma takui orang masuk. Ni ngerti Bu bang? Kasudahnya beko le tapaso nikah li dapat lo duda nang kematian bini. Kalau duda ya kematian bini nah. Itu lo beko le tu. Calilah banyaklah tapaso bilo je le lumur barako bilo je le. Akhirnya tapaso. Ya deh karena ndak bisa membedakan namanan wajib, namanan perlu tambahan. Di sekolah tu tambahannya tu. Menuntut ilmu sampai mati batu tapi ndak wajib. Dalam arti nanapo tadi tu menambah itu tidak wajib. Adonan wajib utama lu. Berkeluarga. Keciknya kambo memangnya lado pilihan Nabi. Nunado le do kecimo. Pun tak bisa membaca hati orang do. Tak tahu mau terus terang Bapak Ibu tak bisa ikut rancak ikut tak tentu dembo do. So masalah elok buruknya manusia ada di dalam hati. Amun tak tahu do Bapak Ibu. Jadi tak tentu dembo calon menantu ambo do. Ambo tanya lo kanya ada pilihan ipat. Ndak ada lebihnya ipat kuliah nak jalan lebih dah. Kini lai saniak kini gua. Insyaallah bi kalau mau itu yang lebih wajib kata bi insyaallah mau patuhi. Lah kalau begitu mari kita minta tolong kepada Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu ndak lama dosa sudah itu tiba SMS dari adiknya nang kamambi S2 tadi tu. Kak, kau ada kawan SIM ingin ta'aruf sama kak. Lebih kurang sebulan kurang lah, lebih kurangnya ta'aruf. Ambo tanya, lai sesuai, naik lai sesuai, lai. Nada mau restui saja. Bab itu sebab ambo ndak percaya karena ambo do, ambo ndak lo percaya ke calon menantu ambo do. Cuma ambo percaya kepada Allah, ambo percaya kepada Al-Quran, makanya ambo restui. Coba mari kita buka surah An-Nur. Surah nan ke-20 ampe ayat 26. Itu kepercayaan ambo. Surah An-Nur, surah 20 ampe, ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khabithatu
khabisatu lil khabisina wal khabisuna lil khabisat wat tayyibatu lit tayyibina wat tayyibuna lit tayyibat ulaika mubarrauna mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Bismillahirrahmanirrahim. Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia. Nah, lah nampak dia Pak Ibu tu, tunan disabut dengan jodoh. Aku lah habis hari dek memilih hendak juga dapat. Kerana awak tak percaya anak dikecewakan oleh Allah. Mu percaya saya kena dikecewakan oleh Allahnya. Itu iman nambu. Jadi mu tak pernah mencari-cari anak siana rancak, siana ketujuh ndak ada dah. Nah, jadi kalau ingin awak dapat minantu nan elok, nan dia awak pelok. Makanya mu berusaha memperbaiki anak-anak mu sadunya di mana kekurangan diperbaiki, ndak dimusuhi doh, ndak dimarahi doh, ndak dibenci, ndak diusianya doh. Kena kadang ada kekurangan psikoto lah, biarkannya tambah jadi gelandangan macam-macam lah. Nah, jadi maaf bagi ibu jemaah mereka. Jadi kalau seandainya berhasil didikan kami suami istri terhadap anak-anak tadi itu, kalau jadi orang baiknya insya-Allah nan kami nantu membesok ko elok teman. Ramanya ustaz kan tak tahu ustaz dari mana. Orangnya ndak orang awak Minang ko do, orang Tangerang Selatan. Amaknya Banten, ayahnya Sumedang. Tapi jangan tanya lo tahu besok nak, kau salah lo kau. Ya, kau dah dengan Sumedang kau tahu lo nak tanya mereka. Dia berapa banyak jamaah bu bapak dan ibu yang menyampaikan tu namanya penyesalannya kamu di menyasa wak ustaz menyasa ba ibu menyasa ba bapak kecembo di Pareman minantu bu kira ustaz tak itu baralek patang sengko ndak lalu tetangga dek basi hoya ada terima tu kono mencelo menyasa kini di wana Pareman ustaz tu menjawab saya elok memang itu jodoh anak ibu. Kalau dapat ibu menantu Pareman kata ambo anak ibu you memang Pareman perlu mandang ambo mengecek anaknya Pareman berangnya kambo bapak ibu. Pada ustaz kecil anak ambo Pareman ambo dek yakin jo ayat tadi. Anak mu eloknya ustaz, anak mu sekolah di Alia ustaz, kuliah dia iyan ustaz. Kata jantan singgolah iyan sekolah nak salah lah betul kan. Anak mu kuliah dia Alia dulu ustaz, dia iyan kuliahnya ustaz. Batu sekolahnya batu. Tapi jam istirahat jam pose kama anak ibu tahu ndak ibu macam Memang anak-anak awak kuliah dia iyan di Padang pamonya. Sanjo kini sedang di mana di masjid kini atau di Taplaunya gini kau. Ane bukan belakang tu. Iyo itu makanya awak tak pernah mengawasi anak. Ambo singgih ambo anak ambo sampai di Facebook ambo ndak melarangnya kuliah tamatnya dari KM Muhammadiyah Padang Panjang nampak timah gua ndak boleh dan berkuliah do. Baru ndak boleh kuliah bi tak bisa pai seorang do. Tunggu adik lu di. 2 tahun tu bi. Iya tunggu adik 2 tahun dulu. Tu makanya sama wisadanya Joko Simba 2. Ambo ingin menjaga anak ambo kita. Jadi kalau berhasil didikan koko, kalau jadi orang elok, nama insya-Allah menantu elok, percayalah. Allah yang kecil. Nah, jadi ambo percaya anak dikecil oleh Allah. Nan elok sama nan elok, nan buruk sama nan buruk. Nah, cuman beko di tengah jalan bisa berubah Bapak Ibu, bisa berubah. Misalnya Bapak Ibu lah jodoh awak sama-sama ndak elok. Di tengah jalan si istri ingin mendapatkan petunjuk dari Allah, minta hidayah dan dapat hidayah dari Allah. Lah rajin ke surau, rajin mengaji, lah berubah kehidupan. Nan suami alun juga dapat hidayah lu, taraso senjang rumah tangga. Jangan kecil lo di menyasa lo, anda usah lo nyasa, memang awak sama je dulu. Cuman awak lah dapat hidayah itu je apa-apa.
Macam contoh Firaun dengan istrinya Asia. Jodoh. Memang itu jodohnya. Tapi bagaimana aku berubah Asia aku jadi wanita yang terbaik. Nah, dek karano dapat hidayah setelah Nabi Musa masuk istana. Baru dia menjadi wanita yang beriman. Jangan lamunan celik kamu renungkan ayat tadi itu elok gitu. Lah jangan fikir-fikir je nak orang je nak sia aja lenda. Pelok senan dia awak. Makanya kaji nak sampaikan kawan dari 2 kali 3 kali pertemuan sebelumnya atau 2 kali pertemuan sebelumnya adalah bagaimana kita menyelamatkan keluarga awak dari api neraka. Coba mari kita awali kembali dengan surat Ar-Ra'du, surat yang ke-13 ayat 23 24. Surat Ar-Ra'du, surat yang ke-13 ayat 23 24. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Surga-surga mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya dan anak cucunya, sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Nah, itulah keluarga yang menjadi patron, yang menjadi barometer, yang menjadi standar dalam keluarga awak. Nah, itu nan keluarga sukses, itu nan keluarga bahagia, sahadonyo di dalam sarugo. Ayahnya dalam sarugo, mandenya dalam sarugo, anaknya dalam sarugo, minantunya dalam sarugo, cucunya pun dalam sarugo. Semuanya adalah orang-orang soleh. Bapaknya soleh, mandenya soleh, anaknya soleh, minantu soleh, cucunya pun soleh. Kini bapak ibu cuba bayang-bayangkan istilah orang kini istilah wak di Minang pandangan jauh dilayangkan, pandang dakek di tukian. Kini dakek saja. Cuba tukian pandangan dakek. Bayang-bayang keluarga wak kini. Lai kok seperti ayat tadi atau tidak? Jauh. Jadi kalau memang jauh panggang dari api, kalau memang belum seperti itu keluarga awak, itu nan harus awak usahawan. Makanya kurang-kurangilah mencikarai keluarga orang lain. Lebih banyaklah awak menghadap kepada keluarga awak masing-masing. Kan dulu judulnya adalah antara kewajiban dengan berbuat baik. Awak lebih banyak berbuat baik daripada menjalankan kewajiban. Masih ingat ibu nak contoh yang memberikan? Suami ibu pergi bau sahu, kok ke sawah, kok ke ladang, kok ke pasar, kok ke kantor. Siang-siangnya pulang, pergi makan. Nah, tanya buah ke ibu dulu. Memasakkan nasi untuk suami awak tadi, kewajiban dia awak atau berbuat baik? Kewajiban. Besok tetangga awak, ingat ya, besok tetangga awak baralik. Hari kurang masak-masak di sebelah, awak pailo ke sebelah. Untuk pergi ke sebelah satu masak-masak tadi, itu adalah kewajiban dia awak atau pergi berbuat baik. Nah, kini ibu-ibu lah sibuk di sebelah rumah untuk berbuat baik ni ikon di pelok, ikon dia pokan. Tiba suami dari tampik kerajonyo dicalik suatu tudung kosong, dicalik lemari kosong, calik periuk kosong. Ibu berdosa dah. Pai berbuat salah, ibu berbuat dosa ibu ke sebelah tadi. Indah, bapak kau dia berdosa.
Nah, dosa awak bukan babuek jahit tapi meninggalkan kewajiban. Jadi kini kau terlalu banyak mencari prestasi, banyak yang tinggal kewajiban. Di antara kewajiban itu adalah ku ampusakum wa ahlikum nara. Pelihara dirimu, pelihara keluargamu dari api neraka. Kinilah lebih baranang dalam api sadolanya awak antuk saja. Nah, kau mau contohkan dulu. Awak berkumpul di rumah bersama-sama, malang sekejap mata, tabuang gas di belakang meledak, nyubakar rumah awak, batabang hambu lari keluar. Alhamdulillah selamat. Cuma ada seorang tinggal dalam kamar si kecil, lah di luar awak baru takana. Apilah gadang, kada japi apilah gadang, akhirnya tabaka. Lalu kemudian tanya ambok pada bapak ibu, awak nak selamat bagian dah? Kok enggak? Kalau selamatnya tu. Nah, maka dari itu jangan menyelamatkan diri seorang saja. Selamatkan keluarga awak. Jadi bah kuncinya Ustaz. Jadi kan mereka orang soleh sadonya. Caranya bah Ustaz, kunci dulu. Bagi kunci beko caranya ya. Ada lagi kunci dulu. Surat 29 Al-Ankabut ayat yang ke-9. Surat Al-Ankabut surat 29 ayat yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa amilus solihat an lanudkhilannahum fis solihin. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka pasti akan masukkan ke dalam golongan orang yang saleh. Nah, kan tak barik begitu loh. Tak perlu menjadi orang kaya, tak perlu bersekolah tinggi, tak perlu jadi pejabat, tak perlu jadi orang terkenal. Setelah muslim, dua nan kau usahawan dalam keluarga awak. Amanu wa amilus solihat. Iman ditambah amal soleh sama dengan soleh. Nah, iman tambah amal soleh hasilnya sama dengan soleh. Makanya banyak ayat yang berbunyi. Contoh, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Beri kabar gembira kepada orang-orang soleh. Amanu wa amilus solihat. Apa kabar gembiranya? Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bahwa sesungguhnya bagi mereka ada surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Contoh yang kedua, wallazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang soleh itu orang-orang beriman dan beramal soleh, mereka adalah penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Contoh yang lain adalah ammal ladzina amanu wa amilus solihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Tu pagi ke petang mungkin baca imam tu. Adapun orang-orang soleh, orang-orang beriman dan beramal soleh, tempat mereka adalah surga ma'wa. Nah, jadi mohon maaf Bapak Ibu jamaah yang muliakan oleh Allah. Nah, untuk merinci, untuk mengembangkan nan dua poin kuah, nan kunci jadi orang soleh, aman wa amilus solihat. Mari kita lanjutkan dengan surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 113 sampai 114. Itulah rincian dua poin tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas solihin. Mereka itu tidak seluruhnya sama. Di antara ahli kitab ada golongan yang jujur. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari dan mereka juga bersujud atau sholat. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir
dan bersegera mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang saleh. Wa ulaika minas solihin, akhir ayat. Dan mereka itulah termasuk golongan orang-orang soleh. Yang pertama adalah ciri-cirinya, tanda-tandanya adalah qaimah. Yang pertama qaimah, artinya tagak lurus, maknanya adalah jujur. Jadi kalau ingin awak menjadi orang soleh, kalau ingin keluarga awak menjadi orang soleh, semuanya bapaknya soleh, amaknya soleh, anaknya soleh, minantu soleh, cucu soleh, kuncinya yang pertama adalah jujur. Maka itu ibu-ibu jangan berduto-duto je lena. Ya kini duto tu lah biasa. Orang Panggaleh banyak duto, pegawai membek laporan duto, pemimpin banyak yang berduto, dalam rumah tangga duto. Contohnya dalam rumah tangga duto, agi piti acik bu. Kan jale kan. Kan jale tu. Ndak ada menuduh ke dia. Mun nak menuduh ke magi contohnya. Aku isilah ndak ada masalah nak selesai kaji kau. Nah, itu berduto baru. Nah hebatnya maja anak berduto. Memang dia aja anak berduto. Contohnya, kok kemari orang tu bekok kecen mak indah. Ustaz ngalan boleh kau? Indah iya memang itu. Jadi kan jadi orang soleh duto. Nan hebatnya duto berjamaah. Contoh, barangkali Bapak Ibu ingat dengan saudara-saudara dari Nabi Yusuf alaihissalam. Apa laporan yang disampaikan ke ayahnya kepada Nabi Yakub? Ceritanya bayang. Laporan yang dibek ke ayahnya. Yusuf dimakan oleh serigala. Aku bajunya ya, aku darah-darah bajunya ya. Padahal Nabi Yusuf di malam kamar cempaan. Ke dalam semua itulah laporan-laporan. Ndak tanyalah ke pegawai. Ndak ada naluri laporan tu do. Pemilu bagai ndak ada dan jujur. Walaupun asasnya jurdil. Saya cuma angguk aja mau mengaji kemarinya kok. Nah, jadi mohon maaf Bapak Ibu. Jadi kalau ingin jujur, makanya dulu lah pernah sampaikan kawan. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an menjadi khalifah, beliau mencari orang yang akan membantu roda kepemimpinan beliau, roda kekhalifahan beliau. Adalah bukan orang yang ahli di bidangnya, tapi adalah orang yang jujur. Ternyata yang beliau dapatkan hanya seorang anak gembala, seorang hamba saya, seorang budak. Yong, jualah kambing si koyong. Ndak bisa do pak. Bamu kau ndak bisa jual. Ni ndak ambo punya do pak. Siapanya? Ya majikan ambo lah. Itulah angkecin sampai kau jual siku dulu. Kau kecil nggak majikan hilang atau dimakan serigala. Kecil anak tadi. Dia tahu pak anda baraiku kambing nambo kabalon gina dah tahu gimana majikan nambo kau. Nah, anjua 2-3 dan lebih petinya mereka. Kecil si anak tadi kalau majikan nambo yo ndak tahu dah pak. Allah ba'a. Itu nan qaimah, nan tagak lurus itu hubungan jo Allah. Makanya orang-orang yang jujur kalau sabit orang dia ibana lurus ta buang pajak itu. Nah, jadi mohon maaf Bapak Ibu. Jadi kejujuran itu mahal pada hari ini. Hari ini mahal sekali. Kalau duto tu murah bana. Ndak perlu seorang dah bahasa sama-sama duto bisa ikut. Maaf Bapak Ibu. Nah, ikut ada banyak awak berdutonya mah. Pertama yang menelepon berduto. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lah di mana ni kau? Kurang lah kami kau. Pada orang berdua. Nah, ada udah lah rami orang gua awak sana dengan tiurang le kuan. Kau di mana ni kuan? Dijawab lo di sinan. Lah awak sana di jalan sampai tiba boleh keluar sana rumah hendak ada. Jadi nama telepon berduto, nama jawab duto. Oh, ikut nang galak kau pengalaman saya lupa aja gini kau. Ustaz. Pengalaman Pak Masad. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang yang tidak bisa berbohong, orang yang jujur adalah orang yang punya tauhid, punya iman, punya keyakinan yang oke sesuai dengan surat Al-Hadid surat 57 ayat 6 sampai. Hanya orang seperti ini yang bisa jujur atau tidak berbohong. Orang yang punya keyakinan seperti ayat ini. Surat 57 ayat 4.
Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa istawa 'alal 'arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas aras. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalam bumi, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi orang yang punya keyakinan seperti ayat iku yang bisa jujur, patamu wa huwa ma'akum aina ma kuntum, marasukan di ma awak barado, Allah ado di sinan. Yang kedua, wallahu bima ta'maluna basir, awak marasukan sagalo ana awak lakukan, Allah Maha melihat. Nah, makanya taraso dan beda dahulu Bapak Ibu ketika ambo jadi stokaroto. Tuhan ambo sejak dahulu adalah Allah. Tapi ketika jadi stokaroto dahulu dapat piti 5 baleh. Supir bertanya, berada dapat piti kecilnya kawak kambo. Nah, ambo jawab saja 2 baleh. Karena ambo percaya bahasa inyo ndak ketahu. Ambo dah belum percaya pada Allah. Pada Tuhan ambo Allah. Cuman kalau merasakan iman awak, merasakan Allah selalu bersama awak, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ndak sanggup awak mengatakan baso dapat pitih 2 baleh. Kena lawat tong 5 baleh. Ya itu je masalah. Awak ndak merasakan Allah mencari, anan awak karajokan. Nah, si budak tadi nyu merasakan Allah melihat makonyo, walaupun majikan ndak tahu bara jumlah kambing, nyu katakan kalau majikan ambo yo ndak tahu, tapi Allah ba'a. Contoh yang kedua dulu memberikan pada awak, yaitu seorang kiai memiliki 50 orang santri. Satu orang santri mendapat perhatian istimewa dari Pak Kiai, yang lain cemburu, yang lain bingi. Akhirnya nyo katakan Pak Kiai ndak adil. Ndak adil dibuktikan dek Pak Kiai. Nah, sekarang pulang kalian sadualahnya dulu, cari ayam siku, bawa kemari dan bejo pisau tajam cie. Laba kumpul 50 orang santri dengan 1 ekor ayam tambah pisau tajam cie. Sekarang tugas kalian adalah menyembelih ayam itu bagi waktu setengah jam. Syaratnya adalah indah ado yang melihat. Lah ndak ado yang melihat, kalian membantai ayam ko. Silakan kata Pak Kiai. Dalam waktu setengah jam berkumpul lah kali 50 santri tadi. Karena waktu dia 50 saponya 3,5 jamnya, 30 minitnya. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, 49 iku ayam takulai kepalanya karena lah dibantai dek orang nam punya ayamnya. 1 iku ayam masih hidup. Ditanyalah dek Pak Kiai, baku awak lunjuk pada ayam awak kan nambo suruh bantai tadi. Maaf Pak Kiai, bukan nambo ndak namo membantai ayam, tapi syaratnya tadi Pak Kiai mengatakan ndak ada yang melihat. Lah bega-bega mau mencari tampek tadi dalam waktu setengah jam, tetap ada jo yang melihat Pak Kiai. Siapa melihat kata Pak Kiai? Nyo jawab Allah. Itulah qaimah. Kan orang ikut nang kalian cemburu ndak, nang dapat perhatian khusus dari ambo, itulah dia kelebihannya daripada kalian. Kalian belajar ilmu tauhid sementara inyolah bertauhid. Persoalannya itu banyak orang yang santiang ilmu tauhidnya, tauhid nan tauhid di dalam nan tantu lidah. Nah, jadi mohon maaf Bapak Ibu, jadinya merasukan, makanya ndak nyebantai ayam. Nah, kini itu yang terjadi. Dek karena tauhid itu bananang kanai, akhirnya banyak kerusakan juga. Untuk dipangan ayam 49 ikut. Dek karena itulah dek awak ndak merasukan. Tak ambo tadi itu umpamanya. Dia buat yakin supir ndak ketahui barang dapat piti, melaporkan saja do boleh. Nah, kok seandainya ambo merasukan Allah melihat ambo kerajokan, ambo rasukan Allah bersama ambo, ndak mungkin ambo melapor 2 baleh kepada supir. Nah, sikolah persoalannya. Orang soleh itu adalah orangnya jujur. Makanya ketika Nabi didatangi oleh orang kafir dahulu,
ya Muhammad, ambo ingin masuk Islam boleh enggak? Boleh. Tapi ambo tak bisa meninggalkan pekerjaan ambo doh. Ambo kebiasaan ambo tidak sesuai juga agama engkau senyo. Atu ambo suka bazina, ambo suka mabuk, ambo suka mambik punya burang, ambo suka bampok bagai, pokok banyak lagi yang lain. Alin ndak ba ambo taruhin ke raja ambo. Marah ke Nabi ndak? Kata Nabi la ba'sabi, ndak apa-apa. Tapi lain namu engkau berjanji jambo, cik saja untuk meninggalkan. Tapi kan engkau tidak mampu meninggalkan. Jadi apa janjinya? Mulai hari ini engkau tidak akan berbohong lagi. Engkau akan menjadi orang jujur. Sanggup? Kalau itu sanggup ambo tu. Sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, berbaiat dengan Nabi bahasanya kamu tidak akan berbohong, nyo akan menjadi orang yang jujur. Di pada satu kali bapak dan ibu di saat nyo ada kesempatan untuk berbuat zina, takana janji jo Nabi. Iyo ya. Kalau ambo berzina ambo kini besok sabok je Nabi nyo tanya, engkau masih berzina ndak kini? Kalau ambo jawab tidak, berarti ambo bohong. Kalau ambo jawab iyo, hukum Islam pasti berlaku. Kalau ndak kini besok akan berlaku juga. Ad-dinu lillah, karena agama itu milik Allah. Parang batinnya, akhirnya ndak jadi pihak-pihak, ndak jadi pihak-pihak lain. Ndak jadi roda, ndak pihak-pihak lain. Sekali belah pernah lo kan laka tibulat tangan kamambi punya orang takkan lo janji Nabi balik. Iyo ya. Ambo lah berjanji je Nabi. Ndak kebaduto. Jadi kalau mau mencilok kini pasal buat je Nabi beka. Engkau masih mencilok ndak kini? Wajar kan saja pertanyaan ndak biasanya. Kalau mau jawab indak berarti yang mau baduto. Kalau mau jawab iyo hukum Islam pasti berlaku. Kalau ndak kini besok kelaku je nya. Kalau Islam milik Allah. Parang lo batinnya balik, akhirnya ndak jadi nyoman cilok Bapak Ibu. Sekali batamu dia basuh je Nabi, basuh je Nabi, katanya sadaqta ya Rasulullah, benar engkau wahai Rasulullah. Cie nan engkau minta kepada mbonyo supaya mbo jujur, supaya mbo tidak baduto. Alhamdulillah, maksiat yang biasa bekerjaan hilang sadonya ya Rasulullah. Terima kasih Rasulullah. Akhirnya bama ku banyak maksiat, bama ku banyak kong kali kau. Ya ndak jujur. Nah, Ustaz jujur sudah kali dia. Nah, jadi maaf Bapak Ibu, itu masalahnya. Jadi benar ayat nama sampai kawa. Yang kedua yalah kita lanjut ya karena itulah pernah singgung. Yang kedua apa ciri-ciri orang yang soleh tadi? Pengembangan dari aman wa amil soleh tadi adalah yatluna ayatillahi ana al-laili. Ya pasti dari Al-Imran tadi, yatluna ayatillahi ana al-laili. Mereka membaca ayat-ayat Allah setiap malam. Kira-kira keluarga bapak dan ibu iyo le mengaji setiap malam di rumah. Kalau Minang dahulu jangan dibaca-baca. Memang Minangkabau ko gudang ulama, Minangkabau ko memang gudang orang soleh, terkenal dengan sebutan orang-orang sia. Kenapa? Karena mereka setiap malam baca Al-Quran. Setiap suku, setiap kaum punya surau. Siang ke sawah, ke parak, ke pasar, beko sanjo tiba di surau. Di surau lain lampu strongkeng. Kalau di rumah beko lampu togo atau lampu sisi, lampu dinding. Tapi tidak ada orang baca Al-Quran. Nah, salah saya mengaji di surau kaum sorang. Nah, nan padusi pulang, nan laki-laki, nan lah berkeluarga pulang, nan lalu berkeluarga tinggal di surau, lalu di surau. Makanya Minang ko yang asli adalah dia mako disebut adat bahasa di syarak bahasa di kitabullah adalah Qurani. Jadi orang dahulu parewa orang Minang pantang tak pandai mengaji. Kini sabadasi dasi orang Minang S1 S2 S3 orang Minang masih ada juga yang tak pandai mengaji. Walaupun pendidikan formalnya lah sampai S3 masih ada aja nak pandai ngaji. Kini bukan rasio. Kenapa orang soleh ini setiap malam baca Al-Quran bukan rasionya kepada bapak ibu? Tanya buka ibu-ibu belakang dulu deh. Ibu-ibu kali solat sadonya dah. Lain. Sehebat-hebat solat awak, tapi awak karajokan sendiri. Seorang awak karajokan abarada pe. Cie dapetnya. Walaupun kusuk kecewa solat awak, walaupun solat awak lebih baik pada orang, walaupun solat awak kecewa menurut sunnah Nabi, kalau seorang awak ngerjakan cie dapetnya. Sehari berapa? 5. Kalau nak banyak awak dapat melalui solat baca ronya. Berjamaah. Kalau berjamaah berapa dapat? 27. Sehari berapa dapat? Ndak kali 5 hasilnya bertanya kawak lu nya adon soal tadi. Alah awak bertanya berapa dapat jawab kawak lu kali 5 lu kecilnya kawak. Apa hasilnya la ilaha illallah. Payah Ustaz kon.
sarati tigo. Itu kalau lay rutin. Umpang cek, umpang 2, umpang 3, umpang 4 bah. Ndak dapat sarati 35 dah. Lah, jadi kalau lay full dapat sarati 35. Kalau cuma seorangnya, dapat 5 nya sehari. Nah, sekarang kalau ndak solat berapa dapat? Ndak nol doh, ndak do nama nangkok. Kalau ndak solat ndak nol doh, yang dapat neraka sakor. La ilaha illallah. Surah Al-Mudassir 74 ayat 42 sampai 3. Nol kecil. Patutlah banyak meninggal solat dapat nol. Ndak nol neraka sakor. La ilaha illallah. Surah Al-Mudassir surah 74 ayat 42 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Apa menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Yo nol dapat. Jangan baca je nol tadi ndak. La ilaha illallah. Kini Bapak Ibu, kok kini koyo awak dek mengaji keluarga. Ketiga-tiganya ada di rumah awak. Ada yang suka solat seorang. Nah, ini solat tu seorang. Ada yang suka pergi berjamaah dan ada yang indak solat. Keluarga baalo namanya kok. Makanya awak ndak pernah berpikir kok di sekolah segalanya diseragamkan, tiba di rumah ndak ada yang seragam. Tiba di kelompok, tiba di partai, tiba organisasi diseragamkan sadonya. Tiba di rumah sentang perenang. Apa boleh kok pai? Itu lain masalah ibadah yang tidak seragam di rumah. Kok pai ke daerah-daerah timur tu agama yang tidak seragam di rumah. Agama. Nah, niko lain agama, niko lain tak ada. Namun hobimu menggambar hati itu banyak mempelajari. Nah, cik baru solat. Yang kedua tanya Bapak Ibu. Lai suka berimpak. Lai suka bersedekah. Kalau bersedekah berapa dapat? Enggak tahu doh. Bisa dihitung. Berapa dapat? Ibarat awak bertanam, ditanam cie, tumbuh 7 tangkai. Satangkai berbuah 100. Jadi berapa dapat? 700. Mari kita buka surah Al-Baqarah, surah nan kedua ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha mengetahui. Nah, lah nampak Bapak Ibu tuan masih bisa dihitung. Nah, di barangkali tanam sehari. Dan jangan bertanam sekali sepakan. 700 dapat sepakan. Kalau tiap hari bertanam sekali dapat 700. Kalau 2 kali pagi awak bertanam, sanjo bertanam pula, dapatlah awak 1400. Yang tak bertanam enggak dapat. Makanya Nabi rajin bertanam, tak ada yang nginap di rumah. Nah, maaf Bapak Ibu jamaah, awak disiko banyak awak telalai. Lah 2 tu solat impak. Sekarang yang ketiga, karena kajewa yatluna ayatillahi ana al-laili, orang soleh itu rajin membaca Al-Quran setiap malam. Nah, sekarang mau tanya kau, kalau membaca Al-Quran 1 huruf berapa dapat? 10. Jawab dengan jujur pertanyaan nombor yang kedua. Sehalaman berapa dapat? Kau coba deh tuan di rumah pakai kalkulator ya. Kau ndak angin ke balur nyunta, kau ndak angin radiator entahnya kau tuh. Apa lo pas sebut jo tando rigi-rigi 3 tu, tando syaddah atau tando tasdid. 2 huruf sih nanti mah.
Angik kapal lorinya mah. Bukan tak bisa detong, bisa. Pindah katalog dia awak metongnya do. Apalagi kalau awak membaca Al-Quran wandai wanjus. Ada awak orang nan rajin membaca Al-Quran awak cimean. Alah ngaji-ngaji nak kayu ke dek mengaji terus. Alah percuma mengaji kalau tak mengerti. Bara banyak yang mengecek seperti itu. Awak banggakan impak awak sekian, awak banggakan impak sekian. Masih bisa dietong. Orang Minang dulu pas sekolah tinggi ndak ada, tapi mereka soleh semua. Kenapa? Karena mereka rajin baca Al-Quran. Nah, kini sekolah tinggi sadonya, labar retek-retek panjang nemu ke belakang, tapi baca Al-Quran jarang sekali. Nah, jadi mohon maaf Bapak Ibu, kadang-kadang baca Al-Quran ketika nikah, kadang-kadang baca Al-Quran ketika ada kematian. Baru baca Al-Quran. Kalau dulu angka dibaca hari-hari ko taruh ke surau. Abe ko sekali sepakan tadarus namanya. Kamu masih ingat di kampung ambo? Abe ko kalau bulan Ramadan itu sudah tarawih itu ndak pulang do sampai waktu sahur. Nah, ada orang sibuk mengaji. Itu yang asli Minang. Orang yang memang cenderung suka kepada Al-Quran. Nah, sehingga adatnya sendiri sandar kepada Al-Quran. ABS SBK istilahnya kini. Adat bahasa di syarak bahasa di kitabullah. ABS SBK. Makanya dicanangkan orang balik kini kau balik ke surau. Jadi cik surau dulu penuh dek satu kaum. Kini cik masjid sekampung ada orang. Ustaz tahan ke di perjuangan mendaftar tiap sebentar tapi perjuangan dah jalan doang. Anjak model sama model boleh ndak ada membaca berulang-ulang. So kaji ko tadi tantu demo. Ya ndak ada tu. Ustaz tunggunya sekali 5 tahun dalam program ndak lebih ko jalan ko lah kata orang lah. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang inilah buktinya, kita buka surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 121. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah orang yang beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah, itulah kuncinya Bapak Ibu, balik kepada soleh tabligh amanu. Jadi dia karena iman maka mereka baca Al-Quran. Dia walaupun Islam iman dak ada, makanya banyak meninggalkan Al-Quran. Allazina atainahumul kitab. Orang-orang yang apabila diberikan pada mereka kitab itu Al-Quran, yatslunahu haqqa tilawati. Mereka membacanya dengan sebenar-benar membacanya atau menurut yang semestinya. Ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah yang beriman dengannya. Jadi tandu orang beriman membaca Al-Quran. Tanda orang Islam belajar membaca Al-Quran. Setelah beriman membiasakan membaca Al-Quran. Maka Allah katakan, wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang mengingkari, maka mereka itulah termasuk golongan yang merugi. Nah, sekarang satu keluarga Bapak Ibu ndak ada nama doa ke Al-Quran. Mari mau tunjukkan ayat. Keluarga awak bukan keluarga yang beruntung, walaupun sarjana sadonya, walaupun berumah sadonya, walaupun bauto sadonya, walaupunlah sukses menurut pandangan manusia, tapi kalau ndak ada membudayakan membaca Al-Quran, bukan keluarga qurrata a'yun, tapi disebut dalam Al-Quran keluarga khusranul mubin, keluarga rugi nampal yang nyata. Mari kita buka terakhir surat surat Az-Zumar, maaf ya, surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'budu ma syi'tum min dunih
Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Maka sembahlah selain Dia sesukamu, wahai orang-orang musyrik. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Makanya orang yang rajin baca Al-Quran, ya, mereka sedang melakukan bisnis dengan Allah, tijaratan lan tabur. Orang yang jauh dari Al-Quran, ini adalah keluarga khusranul mubin. Iya, rugi nampaknya nyata. Jadi jangan banggalo Bapak Ibu lah boto cek seorang berumah lah rancak sekolah tinggi, jangan banggalo le kalau ndak ada kata untuk Al-Quran adalah keluarga khusranul mubin. Nah, karena waktu lah masuk Bapak Ibu, itulah kajian dulu. Mudah-mudahan kajian malam hari ini bisa memotivasi awak untuk menjadikan seluruh keluarga awak menjadi orang soleh. Jadi 2 kaji baru. Yang pertama adalah jadikan semuanya jadi orang yang jujur, jangan dihajar-hajar berdutuna. Yang kedua adalah rajinlah membaca Al-Quran terutama malam hari. Nah, akhir kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.